Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diri saya. Kita mulai dengan perkenalkan, nama saya Meli Astuti. Saya lahir di Palembang 11 Januari 2001. Saya beralamatkan di Perum PNS Pemkot Gandus. Selanjutnya juga saya berpendidikan terakhir yakni Sarjana Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Saya juga memiliki visi di mana menjadi pribadi yang berlandaskan agama, terus belajar dan terus berkembang, serta harus selalu ada perubahan menuju lebih baik lagi dari hari ke hari. Saya memiliki misi juga, yakni selalu melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin demi pencapaian yang terbaik. Selanjutnya mengenai cita-cita saya. Dulu saya pernah bercita-cita ingin menjadi seorang polwan, polisi wanita. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain dan takdir berkehendak lain, berkata lain. Dan masuklah saya ke perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang dan saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Sekarang cita-cita saya beralih ingin menjadi seorang I.O. Alasannya dikarenakan dari sebanyak acara, event-event yang pernah saya ikuti, I.O. ini sangat mengasyikan menurut saya. Yang mana kita terjun ke lapangan, kita memiliki banyak relasi, mengenal orang-orang, baik dari pekerjaannya yang sangat mudah dan sampai pekerjaan yang amat susah. Menjadi seorang I.O. itu harus fleksibel dalam segala hal, harus bisa dalam segala hal. Bukan berarti pekerjaan lain tidak seperti ini, tetapi menurut saya, untuk pribadi saya lebih memilih untuk menjadi seorang I.O. yang mana bergerak, lebih senang bergerak dibandingkan untuk memilih di depan layar dan lain sebagainya. Selanjutnya juga saya memiliki prestasi dalam segi prestasi. Sejauh ini saya rasa ini bukan disebut suatu prestasi atau pencapaian yang besar untuk orang, melainkan pencapaian yang pernah saya raih selama hidup saya. Saya pernah mengikuti suatu lomba tingkat nasional editor dalam pembuatan iklan layanan masyarakat yang diadakan oleh Rapmafest, dan saat itu saya beserta teman saya sekelas ilmu komunikasi mendapatkan juara 1 tingkat nasional, dan saat itu kami sangat merasa alhamdulillah dan bangga terhadap diri kami untuk mengharumkan nama ilmu komunikasi UIN Raden Fatah Palembang di jagat nasional. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai organisasi yang pernah saya ikuti. Kalau di universitas lain atau perguruan tinggi lain mungkin ini disebut dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, tetapi di tempat kami ini disebut HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, program studi ilmu komunikasi sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Di sini, di HMPS ini atau HMJ ini saya mengambil alih sebagai humas, hubungan masyarakatnya. Saya sangat senang dapat bergabung dengan HMPS atau HMJ ini sebagai humas, yang mana saya mendapat berbagai pembelajaran, baik dari segi kita dapat mengenal relasi lebih luas lagi, kita mendapatkan berbagai kenalan dari berbagai jurusan, dari berbagai fakultas, dari berbagai universitas. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal orang tanpa batas. Bukan berarti jikalau kita tidak mengikuti organisasi kita tidak mengenal orang banyak. Akan tetapi dalam suatu organisasi, saat kita mengikuti organisasi, kita diberikan peluang yang besar untuk dapat mengenal semua orang dalam cangkupan yang lebih luas. Nah, saat itu saya menjabat sebagai humas, yang mana relasi yang harus dan pasti harus saya miliki agar organisasi HMPS kami ini atau HMJ kami ini dapat dikenal di organisasi luar yang luas. Dan selanjutnya saya pernah mengikuti IMIKI atau sering disebut Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan saya berada di cabang Sumatera Selatan. Saat itu saya menjabat sebagai sekretaris cabang Sumatera Selatan. Alhamdulillah dari IMIKI ini juga saya mendapatkan banyak pembelajaran, baik dari berbagai cara menjadi
seseorang dalam suatu organisasi yang lebih baik. Saya dapat berbaur dengan banyak orang. IMIKI ini kan memiliki banyak wilayah 1 sampai beberapa wilayah kalau nggak salah. Nah, kami berada di bawah naungan wilayah 1 dan kami memegang bagian cabang Sumatera Selatan. Menurut saya, dalam saya mengikuti IMIKI ini, saya dapat mengenal banyak orang, baik dari berbagai universitas, yang pastinya kita harus selalu dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang agar organisasi kita ini tetap terlihat utuh, tetap terlihat baik. Nah, jadi dari IMIKI ini juga saya juga belajar pada bagaimana caranya menjadi seorang sekretaris yang baik, bagaimana belajar tentang bagaimana surat menyurat, bagaimana berorganisasi. Untuk saat ini saya belum memiliki suatu organisasi lagi atau suatu komunitas karena saya ingin mempending dulu sebentar. Bukan berarti saya memati surikan diri saya. Saya tetap ingin berbaur dengan berbagai organisasi, tetapi saya sedang mencari organisasi atau komunitas mana yang tepat untuk saya, untuk diri saya, dapat berkembang di organisasi itu, di komunitas itu. Banyak komunitas atau organisasi yang telah saya kelilingi dan saya cari tahu, akan tetapi saya belum menemukan organisasi atau komunitas yang pas untuk menarik diri saya ke dalam suatu komunitas itu. Bukan berarti komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang tidak saya pilih berarti organisasi itu tidak berkembang, bukan. Melainkan saya merasa diri saya mencari kenyamanan dan keindahan dari organisasi itu sendiri. Belum menemukan itu. Baiklah, selanjutnya itu harapan saya ke depannya. Harapan saya ke depannya itu yang pastinya selalu dapat membanggakan kedua orang tua, keluarga, selalu dapat berguna untuk semua orang, selalu dapat melakukan suatu kebaikan tanpa harus tanpa harus menjadi orang yang sombong. Saya berharap Meli berharap untuk selalu menjadi orang yang terus belajar lagi dalam segala bidang, tidak pernah sombong, selalu dapat berguna untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa melupakan keluarga, selalu dapat menjadi pribadi yang selalu belajar dalam setiap harinya tanpa meninggalkan satu hal apapun, selalu berlandaskan akan agama. Kalau Meli sebenarnya mempunyai prinsip begini, sejauh apa kita terbang, sejauh apa kita berjalan, sejauh apa kita berlari, dimanapun kita, kapanpun itu, walaupun kita berada di bagian terjahat sekalipun, tapi selalu ingatlah kewajiban kita sebagai umatnya, yakni selalu menyembah dirinya. Jadi walaupun kita bebas, dilihat oleh orang bebas, dilihat sekeliling terlihat negatif atau bagaimana, tetapi percayalah dan yakinkanlah di diri kita bahwasanya kita memiliki pedoman, yaitu agama. Itu sih kalau dari diri saya, diri Meli juga. Yang pasti intinya jangan pernah mengganggu orang lain, jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah menyentuh orang lain, jangan pernah melakukan hal yang menyakiti orang lain. Selalulah bergerak maju, selalulah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jangan pernah tinggalkan keluarga, jangan lupakan agama, walaupun hanya kewajiban yang kita kerjakan. Baiklah, sekian dari saya, Meli Astuti. Mungkin perkenalan ini atau memahami tentang diri saya ini tidak terlalu menarik untuk kalian semua, akan tetapi saya berdoa, saya berharap juga dari perkenalan ini, dari video ini, kalian mendapatkan sesuatu yang dapat memotivasi diri kita semua dan yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menjadi pribadi lebih baik lagi dan menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan daripada harus menjadi orang lain. Maafkan bila saya banyak kata, maafkan bila saya menyakiti hati kalian semua atau tanpa sengaja dan lain sebagainya. Saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.